Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya dalam kuliah. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12, akan membahas masalah pajak daerah. Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan, tetap semangat dalam berkuliah. Baik, dari segi pengertiannya, pajak daerah itu tentunya pajak yang mengelolanya oleh daerah, baik oleh pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Jadi tidak dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau yang dikelola oleh pemerintah pusat, kita sudah banyak ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai seterusnya. Sementara pajak daerah yang dikelola oleh daerah kita akan pelajari satu. Kita mulai saja. Pertama kita lihat dulu. Ini adalah undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini yang menjadi acuan penting. Kita lihat ini setiap undang-undang pasti berbeda ya. Ini seperti kita lihat untuk pajak daerah untuk tingkat provinsi, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini diatur ada beberapa atau ada 4 jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 1 provinsi ya. Yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak ya balik nama, kemudian pajak kendaraan, kemudian pajak air bawah tanah. Sementara di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang masih berlaku, ini ditambahkan dengan pajak rokok. Jadi kita lihat ini yang terbaru adalah pajak rokok ya. Ini adalah pajak atau pungutan atas cukai rokok ya. Itu subjeknya adalah para perokok ya. Subjeknya mengkonsumsi rokok, baik sigaret, cerutu maupun rokok daun. Tarifnya adalah 10% dari cukai rokok. Ini pajak daerah terbaru yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi. Kita lihat sekarang pajak daerah untuk tingkat 2, baik kabupaten maupun kota madya ya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini hanya ada 7 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemda tingkat 2 ya. Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pengadaan, parkir, kemudian pajak pengambilan bahan galian barang hasil. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini ditambahkan dengan beberapa jenis pajak seperti pajak air tanah, kemudian pajak sarang burung walet, kemudian PBB, nah ya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang menarik adalah PBB ya. Awalnya PBB ini dikelola oleh pemerintah pusat, namun kemudian diserahkan kepada pemerintah tingkat 2 kabupaten dan kota. Kita lihat ini pajak-pajak yang baru ini. Pajak air tanah ini adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ataupun siapapun yang membuat sumur ya, mengambil air tanah dengan sumur baik diali maupun sebagainya, maka akan dikenakan pajak daerah pemanfaatan air tanah ya. Ada pajaknya kalau membuat sumur bor ataupun sumur gali ya. Kemudian pajak sarang burung walet. Nah ini untuk para pengusaha
burung walet juga akan dikenakan pajak, karena kita tahu air liur daripada burung walet itu sangat bermanfaat ya untuk bahan konsumsi makanan ya, sehingga ini ada pajaknya ya. Tarifnya adalah 10% dari nilai jual sarang burung walet. Kemudian ini PPP ya, yang tadi saya sampaikan, ini ada pengalihan pajak dari pusat ke kabupaten kota ya. Tentu kita tahu PPP ini adalah pajak atas bumi dan bangunan ya. Rumah kita dan tanah kita itu akan dikenai pajak PBB ya. Tarifnya adalah 0,3% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Nanti ini ada pertemuan khusus membahas masalah PBB ini. Kemudian lagi juga ini yang dialihkan dari pusat ke kabupaten kota, yaitu BPHTB ya, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Di mana ini apabila ada pengalihan hak baik itu tanah atau bangunan atau penjualan ya tanah atau bangunan, maka kepadanya akan dikenakan pajak BPHTB sebesar 5% dari objek pajak. Terbaru sudah turun ya, kalau tidak salah 2,5%. Baik, kita lihat sekarang retribusi. Kalau tadi pajak, sekarang retribusi ya. Pertama tentang retribusi jasa umum ya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ini ada 10 jenis retribusi yang diatur, berupa kesehatan, pelayanan, kemudian persampahan, kebersihan ya. Kemudian penggantian biaya cetak KTP, kemudian pemakaman, parkir ya, kemudian pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta ya, kemudian pengujian kapal perikanan. Ini dalam Undang-Undang 34. Dalam Undang-Undang baru Nomor 28 tahun 2003 ini ditambahkan dengan dua retribusi, yaitu pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi ya. Tower ini diatur oleh retribusi daerah ya. Ini retribusi pelayanan pendidikan, ternyata pendidikan pun dikenakan retribusi, bukan pajak tapi retribusi. Tentu ini yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, di luar pendidikan dasar dan menengah. Jadi tidak termasuk SD, SMP, dan SMA tidak dikenakan retribusi. Tapi di atas itu akan dikenakan retribusi pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, tidak oleh swasta. Kemudian yang baru adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi ya. Ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi ya, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan ketertiban umum. Tarifnya adalah 2% dari NJOP tempat yang dipakai oleh menara tersebut ya, tower telepon ya. Kemudian untuk retribusi jasa usaha ya, ini ada undang-undang lama Nomor 34 tahun 2000 ya, diatur ada 11 pajak, begitupun untuk yang baru juga 11, jadi tidak mengalami perubahan ya. Kemudian ada lagi retribusi perizinan tertentu ya. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 34 sebelumnya ini ada 4, yaitu retribusi izin dari mendirikan bangunan IMB ya, kemudian izin tempat penjualan minuman beralkohol ya, kemudian retribusi izin gangguan HO ya, kemudian retribusi izin klien ya.
Untuk undang-undang terbaru ini ditambah dengan retribusi izin usaha perikanan. Kita lihat apa itu, yaitu pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, ya, baik ikan laut maupun ikan darat. Mohon maaf, ikan laut maupun ikan air tawar. Tarifnya disesuaikan berdasarkan pada tujuan untuk mengukur sebagian atau biaya penjualan pemberian izin. Baik, sekarang menyangkut tarif pajak daerah, tentunya berbeda-beda ya, tergantung daerah tersebut. Ini diatur dalam Perda, masing-masing Perda, masing-masing daerah punya peraturan daerah yang mengatur termasuk tarif-tarif pajak yang setempat ya. Seperti yang saya contohkan ini tarif pajak di DKI ya, DKI Jakarta ya, bukan IKN dulu. Ini dalam pasal 7 Perda DKI nomor 3 tahun 2015 ya, diatur contoh seperti di bioskop 10% ya, pagelaran kesenian, musik, tari dan sebagainya 0% itu gratis ya, seni itu gratis. Kemudian pagelaran kesenian, musik, tari dan busana berkelas nasional dari kelas nasional kena 5%. Sedangkan untuk internasional itu 15%. Misalkan ada kedatangan artis dari luar negeri ya, konser di Indonesia, maka dikenakan pajak daerah sebesar 15% di Jakarta ya. Kemudian kontes kecantikan berkelas lokal 0%, untuk lokal tidak dikenakan pajak. Untuk nasional 5%, untuk internasional 15% sama ya. Kemudian pameran untuk non komersial 0%, kalau yang sifatnya komersial 10%, seperti pameran lukis dan sebagainya. Kita lihat sekarang tarif pajak hiburan DKI ya. Ini untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sebagainya ini 25%. Sirkus, akrobat dan sulap yang kelasnya lokal atau tradisional ini tidak dikenakan pajak. Untuk nasional dan internasional sebesar 10%. Kemudian permainan biliar atau bowling 10%, pacuan kuda lokal atau tradisional 5%, untuk internasional 15%. Kemudian pacuan kenal bermotor, lomba balap motor ya, baik motor untuk mobil, ini 15%. Kemudian permainan ketangkasan 10%. Kemudian panti pijat, mandi uap dan spa ini 35%. Kemudian refleksi dan pusat kebugaran fitness center 10%. Kemudian pertandingan olahraga berkelas lokal atau tradisional tidak kena pajak. Kemudian ada kebijakan Pemprov DKI menetapkan tarif tertinggi sebesar 30% untuk panti pijat, mandi uap dan spa. Kemudian untuk tarif 20% untuk diskotik, karaoke, klub malam. Kemudian usaha Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pemasukan pajak untuk pembangunan sepenuhnya. Kemudian semua pelaku usaha baik badan maupun orang pribadi masih diwajibkan membayar PPh. Kemudian dari PPh adalah 20% keuntungan ini seperti yang pernah kita hitung untuk pajak badan. Baik, ada lagi yang disebut service charge. Ini adalah pajak yang digunakan untuk jasa-jasa pelayan tambahan yang dilakukan oleh hotel maupun restoran ya, untuk usaha ataupun usaha pariwisata lainnya. Ya, ini adalah diatur dalam pasal 3 Permen 02 nomor tahun 99. Kita lihat ya, langsung saja kita sampaikan contoh soalnya ya. Ini adalah salah satu contoh. Misalkan di sini tarif
room charge-nya sewa kamar hotel adalah Rp75.000 kali 2 jam, ini Rp150.000. Kemudian kena pajak 20%, pajak hotel ya 30.000, totalnya Rp180.000. Ini adalah invoice pertama. Kemudian untuk pemesanan makanan dan minuman ini misalkan dia memesan makanan A 78.000, kemudian B 29.000, total 107.000, maka dikenakan pajak servis atau service charge itu 5%, sehingga pajaknya Rp350.000, sehingga totalnya Rp112.350. Kemudian dikenakan juga pajak hotel, jadi double tax ini ya, pajak berganda, kena service charge-nya kena, kemudian kena juga 20%, sehingga total menjadi Rp134.820, sehingga di total menjadi Rp314.820. Ini adalah contoh service charge yang ada di hotel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila masih terdapat pertanyaan, silakan ajukan di forum WAG ataupun forum diskusi di MyBest. Sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.